Sebuah proyek drainase yang sudah rapi dan selesai dibangun, tiba-tiba dibongkar lagi. Bukan oleh warga, bukan oleh pemerintah, tapi oleh kontraktornya sendiri. Inilah kisah yang lagi ramai dibahas di Pekanbaru, kisah tunda bayar yang akhirnya meledak jadi aksi nekat. Video itu pertama kali viral di Instagram. Dalam hitungan jam, jutaan orang ikut menyaksikan bagaimana Hendrik, sang kontraktor, datang ke Jalan Letkol Hasan Basri dengan membawa alat berat. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengarahkan mesin itu ke drainase yang ia bangun beberapa bulan lalu. Warga terkejut, pengendara berhenti, suasana berubah gaduh. Menurut Hendrik, ini adalah puncak dari penantian panjang. Ia mengaku sudah hampir 2 tahun menunggu pembayaran yang nilainya ia klaim mencapai sekitar 800 juta rupiah. Berkali-kali menagih, tapi tak kunjung ada kabar. Sementara di rumah ada cicilan, ada kebutuhan keluarga, dan modal yang ia gunakan berasal dari pinjaman berbunga. Kenapa dibongkar? Aduh, belum dibayar, Pak, belum bayar. Kalau belum bayar boleh dibongkar ini? Ya, kan? Tak boleh lah. Ya, kan tak Ini pasti, fasilitas umum nih Pak. Ya, kita minta kepastian sih, Pak. Gimana kok sampai sekarang belum ada kepastiannya? Ya, kita mana tahu Pak, mau prosedur kita nggak tahu, Pak. Yang penting kita kerja ada personal, kita buat. Bapak ada komunikasi sama beliau? Udah komunikasi. Apa katanya? Anak saya disuruh. Apa katanya? Ya, tunggu, kan namanya barang kita kerjakan kita pun bukan Ya, kita nggak ada kan bukan. Ya kita kewajiban pemerintah saya buat. Nah, tapi tak juga kita kan. Iya, hak Bapak pasti tunaikan. Kan Bapak kerjakan tahun 2024 kan? Ya, tunda bayar kan, sama lah, semua kan tunda bayar Pak, diproses semua tunda bayar. Aksi itu langsung ditanggapi pemerintah kota Pekanbaru. Wakil Wali Kota Markarius Anwar turun ke lokasi. Ia menyayangkan tindakan Hendrik karena drainase itu termasuk fasilitas umum. Menurut Markarius, pembongkaran seperti itu berisiko mengganggu masyarakat dan bisa menimbulkan persoalan hukum. Tapi di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa Pemkot tetap berkomitmen menyelesaikan tunda bayar secara bertahap. Beberapa kontraktor disebutnya sudah mulai menerima pembayaran. Pak, betul Pak sendiri, tapi ini fasilitas umum loh Pak. Kalau sudah jadi dia tidak ada lagi bongkar-bongkar Pak. Maksud saya, jangan kerja-kerja Bapak seperti ini merusak kita udah buat semua nih. Udah kita proses semua, kita prioritaskan tunda bayar kan. Cuman kan bertahap. Tidak semua uang kita nggak sekali datang Pak. Hari ini uang masuk, ada bayarkan, sebagian tunda bayarkan, berproses semua. Tapi yang Bapak lakukan ini melanggar hukum nih Pak. Ini ada tindak pidananya. Ini Bu Polsek, ada nggak Bu pidana ini Bu? Merusak fasilitas negara, merusak umum ini Pak. Cuman kami kan tidak mau juga zoling pada orang. Maka saya panggil Bapak malam nih. Ya. Tak lama, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho ikut bicara. Ia membantah bahwa utang tersebut sudah hampir 2 tahun. Menurut data yang ia sampaikan, pekerjaan Hendrik tercatat baru sejak akhir 2024 dengan nilai yang jauh lebih kecil dari klaim 800 juta. Agung bahkan menyebut ada keanehan karena drainase yang dibongkar itu diperbaiki lagi keesokan harinya. Tapi yang kami sayangkan nilai paket 180 juta, niat sekali membongkarnya dengan menghadirkan alat berat ke sana, terus sengaja memviralkan, sengaja membawa media, seperti itu. Dan anehnya, besok paginya diperbaiki lagi. Artinya apa? Sejujurnya dengan paket 180 juta itu harusnya tidak cocok dengan untung dengan cara membuat viral tersebut. Dan di sini perlu diluruskan. Pertama, beliau itu hanya mempunyai kegiatan 2 kegiatan saja, bukan 5 atau 4 kegiatan. Dan perlu diluruskan lagi bahwa kegiatan itu bukan pada tahun 2 tahun silam. Artinya bukan dilakukan hutang itu sampai 2 tahun. Tapi kegiatan itu berkontraknya pada bulan Desember tahun 2024. Saya tidak tahu motifnya apa. Tapi apapun yang kami lakukan, saya dan Pak Markarius, sejatinya untuk seluruh masyarakat Kota Pekanbaru membangun lebih baik lagi. Kami berharap cara-cara seperti ini tidak diulangi lagi, bisa dikomunikasikan baik-baik, dan tentu harapannya ini tidak ada motif apa-apa di belakang ini. Sesungguhnya kami hadir untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di media sosial, ruang komentar langsung memanas. Banyak yang membela Hendrik menilai aksinya sebagai bentuk keputusasaan. Tapi ada juga yang menilai bahwa merusak fasilitas umum, apapun alasannya, tetap berisiko dan berbahaya. Setelah beberapa mediasi, situasi akhirnya mulai mencair.
Pak Wali sudah menyampaikan berkeinginan betul kita kalau bisa ada uang kita tahun ini kita selesaikan semuanya. Ya, tapi kalaupun tidak, paling lambat tahun depan ya sisa-sisa ini kita selesaikan. Maka kita upayakan dulu kan pihak ketiga Pak Ingot ya. Kalau yang gaji-gaji malah kita tunda nih kan. Honor-honor yang belum bayar kita tunda nih. Ya, supaya apa? Supaya kawan-kawan juga bisa hidup kan gitu. Kan dunia usaha ini nggak bisa juga kita matikan, harus hidup Pak. Oke Pak ya? Oke Pak. Nah, kalau itu baru saya mau salam sama Pak nih. Siapa nama Pak? Geng. Geng. Hendrik. Hendrik. Nama Bapak Geng ya. Mantap banget lah. Nah, kita tunggu besok Pak. Iya, Pak. Saya besok pagi saya lihat ini. Iya, iya. Saya jalan pagi ke sini rute saya nih. Iya. Tiap hari. Ya. Ya Pak ya. Nah, gitu ya. Oke. Hendrik muncul lagi dalam sebuah video dan menyampaikan permintaan maaf. Dengan nada lebih tenang, ia mengakui bahwa tindakannya menimbulkan kegaduhan dan siap bertanggung jawab untuk membangun kembali drainase yang ia bongkar. Melalui pernyataan ini, saya dengan tulus mengajukan permohonan maaf dan klarifikasi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 17 November 2025 yang disebabkan oleh tindakan saya yang melakukan pembongkaran box cover di Jalan Letkol Hasan Basri, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya menyadari bahwa tindakan tersebut telah menyebabkan beberapa dampak negatif seperti kekecewaan, kesalahpahaman, atau kerugian pada fasilitas umum yang ada. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan suatu kesalahan besar dari pihak saya. Dan saya bertanggung jawab penuh atas tindakan tersebut dan akan melakukan pembangunan kembali box cover tersebut. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati mohon maaf atas segala kekhilafan dan ketidaknyamanan yang telah saya timbulkan. Di sisi lain, pemerintah menyebut Hendrik sudah menunjukkan itikat baik dan proses tunda bayar tetap berjalan sesuai antrean. Pada akhirnya, kisah ini menjadi potret nyata bagaimana rumitnya persoalan proyek daerah, tunda bayar, proses administrasi panjang, dan komunikasi yang seringkali tidak selaras. Dan yang paling terasa tekanan ekonomi kadang membuat seseorang mengambil langkah di luar dugaan. Meski masalahnya mulai mereda, publik masih menunggu dua hal, realisasi pembayaran dan perbaikan lengkap drainase itu sendiri. Karena kisah ini bukan hanya tentang proyek, tapi tentang bagaimana sebuah sistem bekerja dan bagaimana dampaknya ketika sistem itu terlambat bergerak.